Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wihidatul Aziziyah dengan NIM J1B02310087 kelas TEP 2 akan mempresentasikan hasil rangkuman dari semua teman kelas, yaitu pengaruh perubahan iklim pada berbagai jenis tanaman. Unsur iklim yaitu ada 4. Pertama, curah hujan. Kedua, radiasi matahari. Ketiga, suhu. Dan keempat yaitu kelembapan. Pertama yaitu ada pengertian curah hujan, di mana curah hujan adalah jumlah air yang jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk presipitasi seperti hujan, gerimis, atau salju selama periode waktu tertentu dan biasanya diukur dalam satuan milimeter. Satuan 1 mililiter curah hujan berarti 1 liter air yang jatuh di setiap meter persegi permukaan tanah. Kedua yaitu ada pengertian radiasi matahari, di mana radiasi matahari adalah energi pancaran gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari ke bumi. Energi ini merupakan sumber utama bagi semua proses iklim dan kehidupan di bumi, termasuk fotosintesis pada tumbuhan serta pemanasan atmosfer dan permukaan tanah. Ketiga yaitu pengertian suhu. Suhu adalah tingkat panas atau dinginnya suatu benda atau lingkungan yang menunjukkan energi kinetik rata-rata partikel di dalamnya. Dalam konteks ilmiah, suhu menunjukkan adanya tingkat energi termal dan biasanya diukur dengan satuan Celcius atau derajat Celcius dan Kelvin. Keempat yaitu ada pengertian kelembapan, di mana kelembapan adalah ukuran banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara pada suatu waktu dan tempat tertentu. Kelembapan menunjukkan sejauh mana udara mengandung air dalam bentuk gas dan merupakan salah satu parameter penting dalam agroklimatologi. Selanjutnya ada pengaruh unsur iklim terhadap tanaman. Pertama yaitu ada curah hujan, contohnya padi, kacang tanah, mangga, tembakau, pisang, stroberi. Mana curah hujan merupakan faktor utama dalam penyediaan air untuk tanaman seperti padi dan stroberi sangat bergantung pada suplai air yang stabil. Sementara tanaman kacang tanah dan mangga membutuhkan hujan dalam jumlah sedang dengan drainase yang baik, sementara tembakau dan pisang membutuhkan hujan musim yang cukup agar tumbuh optimal. Jika curah hujan terlalu tinggi atau terlalu rendah, pertumbuhan tanaman dan hasil panen akan terganggu. Kedua yaitu ada radiasi matahari, contohnya padi, kacang hijau, jagung, selada, dan bayam. Karena radiasi matahari sangat penting dalam proses fotosintesis tanaman seperti jagung dan bayam memerlukan cahaya matahari penuh untuk menghasilkan energi. Begitupun selada dan kacang hijau juga membutuhkan cahaya yang cukup untuk membantu tanaman menghasilkan daun dan buah yang sehat. Ketiga yaitu suhu, contohnya tomat, kentang, pepaya, kacang, padi, jagung, dan gandum. Di mana suhu lingkungannya menentukan metabolisme tanaman seperti tomat dan pepaya tumbuh baik pada suhu hangat yaitu 20-30 derajat Celcius. Sedangkan kentang dan gandum memerlukan suhu lebih sejuk. Padi dan jagung juga sensitif terhadap fluktuasi suhu. Jika suhu terlalu tinggi atau rendah dari optimal bisa menghambat proses pembungaan atau pembuahan karena suhu ekstrim dapat menyebabkan kegagalan panen. Keempat, ada kelembapan, contohnya kelapa sawit, jeruk siam, kopi, jahe, karet, dan sirsak. Karena kelembapan udara dan tanah sangat penting bagi tanaman tropis, kelapa sawit dan karet membutuhkan kelembapan tinggi secara konsisten untuk pertumbuhan optimal. Kopi dan jahe, tumbuhan ini baik di daerah yang sejuk, lembab, dan curah hujan yang merata, dan kelembapan tinggi. Sirsak dan jeruk siam juga memerlukan kelembapan stabil agar buahnya tidak mudah rontok dan tanamannya juga tetap subur. Terakhir yaitu kesimpulan, di mana secara keseluruhan keberhasilan budidaya tanaman sangat tergantung pada kesesuaian antara kondisi iklim lokal dengan kebutuhan fisiologis tanaman. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pengaruh unsur-unsur iklim mikro sangat penting untuk menentukan jenis tanaman yang sesuai di suatu daerah.
serta untuk menyusun strategi pengelolaan agroklimatologi yang adaptif dan berkelanjutan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari rangkuman saya dari semua presentasi teman-teman kelas. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.